Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pesertanya sudah cukup dan sudah lewat 10 menit juga. Kita mulai aja kuliahnya siang ini. Apa ada Reza? Salah kah? Salah apa benar nih? Benar ya, kuliah saya ya. Baik. Slide-nya nggak terlalu banyak, 40. Ada beberapa gambar, nanti butuh penjelasan. Dan butuh ditindaklanjuti dengan praktikum sendiri nanti ya. Serta siang ini, kuliah siang itu nggak enak sebenarnya. Karena daya tangkapnya sudah menurun. Terlebih lagi kalau teman-teman habis makan. Biasanya ngantuknya datang tuh. Oke, saya coba untuk memberikan materinya dengan baik. Semoga bisa diterima dengan baik oleh teman-teman. Sebelum itu, baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Untuk yang anatomi sistem saraf yang kali ini mengenai sistem saraf otonom. Jadi kalau diminta sistem kuliah otonom, sistem saraf otonom, itu dari tahun ke tahun mesti saya minta diperluas. Karena kalau cuma otonom doang cuma sedikit, terlalu sedikit, dan setelah saya lihat ternyata materinya yang sistem saraf tapi tidak terbahas, cuma otonom aja, jadi saya perluas. Jadi sistem saraf terbagi menjadi dua, ada yang di pusat, sentral ya, central nervous system, yang terdiri dari otak sama medulla spinalis. Terus selanjutnya adalah sistem saraf tepi atau peripheral nervous system, PNS. Kalau di Indonesianya SST, agak-agak jarang sih bilang orang SST. Kalau sistem saraf pusat itu SSP. Nah, sistem saraf tepi ini itu terbagi menjadi dua, nervus cranialis sama nervus spinalis. Nervus cranialis itu ada 12 pasang. Kenapa dibilang pasang? Karena ada kiri sama kanan. Salah satunya kemarin sudah saya bahas di mari kita putih lebih terus. Sudah ya? Oke. Sistem saraf tepi salah satu sudah saya bahas kemarin di waktu anatomi mata ya. Anatomi fisiologi mata itu nervus cranialis dan nervus opticus, dan itu ada kiri sama kanan. Itu jadi selalu berpasangan, dari satu saraf kranial itu ada bagian kiri, ada bagian kanan. Nah, yang di mata kemarin itu saling bersilangan antara kiri sama kanannya ada di chiasma opticus. Begitu juga dengan nervus spinalis juga berpasangan. Ini pasangannya lebih banyak, ada 31 pasang. Yang mana spinalis ini sesuai sama namanya ya, terbagi menjadi bagian-bagian di cervikalnya. Dibagi di tulang belakangnya. Ada dari cervical, thoracal, sama bal. Nah, secara anatomi seperti ini ya, saraf tepi, kranial sama spinal. Nah, nanti ada sifatnya, jadi ada yang sifatnya, karena sifat berarti lebih ke fisiologi sebenarnya ya. Kalau dia bilang anatomi saraf pusat, saraf otonom, anatomi susah kita menjelaskan itu. Kita cuma bisa secara anatomi itu menjelaskan di generalnya, di sistem saraf tepinya. Nah, secara sifat itu terbagi menjadi yang somatik, nervous system, ini yang sifatnya sadar. Ada yang autonomic nervous system, yang sifatnya tidak sadar. Nah, tambahan lagi beberapa sumber, tidak semua ya, tidak semua sumber anatomi mengatakan ini, bahwa ada sistem yang terpisah di saraf tepi, yaitu sistem enterik, reflex entericus. Sebagiannya mengiyakan, sebagian lagi tidak, itu merupakan bagian dari
sistem saraf tepi secara umum. Nah, tapi tetap ya saya sampaikan aja biar nanti kalian tahu bahwa ada sistem saraf plexus entericus. Nah, dari saraf spinal dan saraf kranial itu punya distribusi karakter tersendiri ya. Cuma ada yang sensorik, ada motorik, itu tapi sering overlapping antara yang saraf spinal sama saraf kranial. Kayak yang kemarin di mata itu ada yang diinervasi oleh nervus opticus langsung, ya saraf kranial, tapi juga bermain di sana saraf spinal, menggerakkan bola mata, kedip-kedipnya bola mata itu palpebra itu dari saraf spinal, bukan dari saraf kranial. Tidak seperti saraf spinalis, saraf kranialis itu cuma beberapa aja yang punya dua fungsi secara sekaligus, sensorik dan motorik. Cuma kalau yang saraf spinal itu semuanya terbagi. Ada yang sifatnya sensorik, ada yang motorik. Setiap bagian dari saraf spinal itu punya sensorik, punya unsur sensorik dan punya unsur motorik. Kalau yang kranial tidak. Yang kranial yang saraf optikus kemarin itu cuma sensor doang. Dia nggak bisa bersifat motor. Dia sifatnya cuma menerima sinyal dari bola mata, dari retina untuk dikirimkan ke otak. Dia tidak punya jaras untuk menggerakkan mata atau menggerakkan apapun di organon visus. Nah, ini adalah dermatom dari saraf spinal untuk nanti kalau kamu mungkin pas jadi koas ini ya, koas di bagian saraf, ini nanti akan diperdalam. Kenapa kok ini bisa tahu ini T2 dermatomnya? Oh, karena kalau sensor dari sini, kalau kita tes ya, ditusuk di sini, tus ya, itu nanti akan sinyalnya ngalir sampai ke T2, terus baru dikirim ke otak. Begitupun pergerakan otot, serabut otot yang ada di sini, kalau memang dia dipersarafi oleh spinal itu berasal dari yang T2 di sini. Jadi ketika ada fraktur dari tulang belakang yang mengenai torakal 2, itu kalau dia kena sensornya pasti akan hilang dari sini. Atau kalau dia kena motornya akan hilang di daerah sini. Maksudnya otot yang di sini tidak akan bisa digerakkan. Kalau memang dia cuma kena di torakal 2. Atau bukan fraktur, bisa jadi ANP. Nucleus pulposus, jadi penonjolan yang ada di sana, atau mungkin tumor juga bisa ya, yang ada setinggi di torakal 2, maka dia akan mengalami gangguan di sebelah sini doang. Nah, dengan kamu mengetahui dermatom ini, tanpa kamu membuka tulang belakang itu, kamu bisa menduga, wah ini ada gangguan di T1 sampai T3 tanpa di sini. Nah, nanti bisa dibuktikan dengan dilakukan pertama dimasukkan ke radiologi dulu ya, di CT scan di sana atau di MRI, nanti baru kelihatan dengan jelas. Oh benar kan di T1 sampai di T3 ya. Jadi seperti itu untuk pembuktiannya. Nah tapi sebelum itu kamu harus punya dasar untuk mengirim pasien tersebut dilakukan pemeriksaan radiologi. Dengan cara apa? Ini kamu periksa dermatomnya. Ada kelainan di sebelah mana? Kelainan sensoris dan atau kelainan motoris. Bisa gabungan, bisa cuma salah satu doang ya. Kok bisa salah satu dok? Nah itu nanti fungsinya kamu tahu anatominya. Kita lihat di slide berikutnya ya. Ini memang sudah terbagi seperti ini, hasil dari penelitian para ahli-ahli saraf dan anatomi yang terdahulu. Ini pembagiannya, saraf pusat sama saraf tepi, dan ada plexus entericus di sebelah sini, di sistem pencernaan. Oke, ini gambar pengantar aja. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, nervus cranialis. Tadi sudah dibilang bahwa nervus cranialis itu terdiri dari 12 pasang saraf, kiri sama kanan. 12 kiri, 12 kanan. Keluarnya langsung dari otak. Oke, keluarnya langsung dari otak. Nah, kalau fisiologinya, bukan anatominya ya, dia ada yang fungsinya sebagai motorik, ada yang fungsinya sebagai sensorik, ada yang gabungan, sensoromotor. Ini pembagiannya seperti ini, dari cranialis 1 sampai 12. Ya, ada yang cuma motor doang,
ada yang cuman sensor doang. Sensor khusus sebagiannya gabungan somatomotor dan somatosensor. Ini sifatnya hafalan, silakan dihafalkan saja. Nah, untuk ini saya nggak terlalu lama untuk yang nervus cranialis karena cuma sedikit memang materinya. Tinggal kalian tinggal dilengkapi dengan tugas yang saya berikan ini. Tolong nanti dicari ya gambaran terserah dari mana. Ini salah satu contoh aja untuk mengidentifikasi nervus cranialis dari 1 sampai 12. Ini yang satu ya, faktor Aureus sampai ke yang 12. Kalian bisa pakai gambar ini atau cari yang lain. Kasih nama, terus cari tuh si nervus cranialis 1 ini. Kalau dari otak, dia kan nggak langsung ke hidung, ini kan arahnya ke hidung. Hidung kan bukan di sini posisinya. Nah, sedangkan otak itu terlindung atau ada di dalam tempurung kepala, basis krani. Mana tuh dia bisa keluar dari sana? Harus ada jalan foramen apa? Nervus 2 keluar dari foramen apa? Nervus 3 keluar dari foramen apa? Ya. Terus ditambahin dia keluar dari foramen apa di basis krani ini. Ini penting, kalau ada tumor di dalam otak, ya kena apa aja nih. Nah, kalian bisa periksa dari fungsi dari nervus cranialis itu. Ada fungsi nervus cranialis apa yang terkena? Oh, kena di nervus 3, 4, 5 nih misalnya. Oh, berarti kemungkinan 3, 4, 5 yang kanan. Kita bisa menduga-duga gambaran tumornya di sebelah sana. Nah, maka kita bisa minta ke radiolognya, tolong buatkan saya gambar area sini untuk membuktikan lebih pasti ya, seperti itu. Nanti setelah hasilnya keluar kalian bisa wah benar, ternyata memang gambarnya tumornya di sebelah sana. Dugaan asal doang, tapi berdasarkan pemeriksaan fisiknya. Nah, pemeriksaan fisik itu kalian lakukan berdasarkan dasar ilmu anatomi untuk yang kuliah hari ini. Itu untuk nervus cranialis. Next, untuk nervus spinalis ini agak panjang pembahasannya di poin kedua ini ya. Karena memang apa namanya struktur mayoritas dari sistem saraf itu adalah saraf yang mengantarkan informasi berupa informasi sensorik yang ada dari saraf dari tepi ke saraf pusat, ke central nervous system, serta fungsinya untuk mengontrol aktivitas tubuh yang ada di toraks maupun di trunkus ya, kaki sama tangan. Sudah saya bilang juga tadi bahwa ini ada 31 pasang saraf berdasarkan tulang punggung. Tulang belakang. Di cervical ada 8 pasang. Di toraks torakalnya ya, toraks 1 sampai toraks 12. Lumbar ada 5 pasang plus di bagian tulang duduk ya ada bagian sakrum ada 31 pasang kiri sama kanan. Nah, si spinalis itu punya dua unsur sensorik sama unsur motorik. Unsur sensoriknya dia ada di berjalannya rambut yang saraf yang sensorik. Dia mengirim informasi dari tepi ke arah sini, nanti dikirim ke pusat ke atas. Ini yang bagian kanan, ini yang bagian informasi dari tubuh bagian kiri yang sini. Gitu. Nah, di belakang ini ada penonjolan kecil. Dia punya dorsal root ganglia. Cuman itu gambar histologis sih. Nah, nantinya kelihatan seperti itu. Nanti di slide berikutnya. Oke, ini yang sensorik. Nah, untuk yang motoriknya ada di bagian depan. Jadi kebalikannya, kalau tadi dari tepi, kirim ke sini, terus dikirim ke pusat. Kalau namanya juga motorik ya, dikirim dari pusat, dari otak, turun ke sini,
terus di 7. Ya. Ini sifatnya motorik. Ada di ventral atau ada di depan, sifatnya efferent, yang ini afferent. Ya, untuk yang sensorik afferent, yang dia badan selnya ada di sini, di maternya. Badan selnya di situ. Nah, serabut-serabut ini termasuk juga serabut saraf motorik yang menginervasi otot skeletal serta otot jenis itu keluarnya lewat sini semua. Yang bersifat skeletal maupun yang otonomik. Nah, ini gambaran detailnya seperti ini. Nih. Yang dorsal root baru dikatakan saraf spinal nih semuanya. Ada. Oh, habis ini. Gambarnya habis ini. Gambarnya habis ini untuk lihat kanalis vertebralis. Melalui foramen intervertebralis antara dua vertebra itu adalah lubang celah namanya foramen intervertebralis. Setelah keluar dari sana dia akan terpisah menjadi ramus ventral sama ramus dorsal. Yang utama adalah ramus bagian punggung. Sedangkan yang jauh yang ke arah tangan sama kaki sama ke perut bagian depan ataupun perut depan itu yang ramus ventralis. Ramus ventralis otot dan kulit, sorry. Terus dan ramus ventralis ini dalam menginervasi ekstremitas superior inferior itu terbagi lagi menjadi struktur khusus namanya plexus ya. Plexus brachialis untuk yang ekstremitas superior, plexus lumbus sakral untuk yang ekstremitas inferior. Ya. Untuk yang ramus dorsal tadi masih sedikit ya, menginervasi cuma post vertebral muscle dan skin. Jadi cuma di area dekatnya tulang belakang tersebut. Nah, ini ada tulangnya. Ya. Oh, ini. Ini foramen intervertebralis antara vertebra yang satu dengan vertebra yang di atas. Atau di bawahnya. Ini foramen vertebralisnya antara vertebra yang ini sama vertebra yang satu lagi yang ada di atasnya. Misalkan ini adalah vertebra thoracalis 2, maka ini foramen intervertebralis antara thoracalis 2 dengan thoracalis 1. Cuman thoracalis 1-nya dilepas. Ini thoracalis 3, maka foramen intervertebralis yang ada di sebelah sini. Oke, ini ramus dorsalis. Ya, cuman yang ke arah kulit sama otot yang di bagian punggung. Nah, yang ramus ventralis inilah yang pokok utama dari saraf spinal. Ini gambarannya plexus. Kalau yang ramus ventral ya, itu kalau di superior, ekstremitas superior itu ada anyaman-anyaman dari ramus ventral, ramus ventral dari saraf spinal membentuk plexus brachialis. Warna kuning ini ya, warna kuning adalah saraf-saraf spinal yang mengarah ke ekstremitas superior dan sekitarnya tentunya. Ekstremitas superior tangan, mulai dari leher, bahu, terus ketiak sampai ke sini. Karena memang ini adalah area brachii, area regio brachii. Sarafnya namanya saraf plexus brachialis. Ini nggak terlalu kelihatan jelas karena ketutup sama otot-otot dan sekitarnya nih sudah cukup terbuka padahal. Nah, agar lebih jelas di slide berikutnya kita sudah hilangkan beberapa ototnya. Ini kalau plexus brachialis itu asalnya dari ramus anterior cervical 5 sampai thoracal 1. Perhatikan ya, ramus anterior. Kita nggak ngomongin ramus posteriornya, ramus dorsalisnya. Ini C5, C6, C7, C8, T1. Oke, keluar dari sini. 5, 6, 7, 8, ini thoracal 1. Perhatikan di sini. Nah, dari sini mereka mulai membentuk anyaman. Dari C5 dengan C6 menyatu. Penyatuannya ini akan membentuk trunkus superior.
karena memang dia posisi secara anatomis ada di atas. Nah, C7 kalian lihat tidak bersatu dengan siapa-siapa, tetap ada di jalurnya. Ini tetap disebut trunkus media. Trunkus yang di tengah. Nah, untuk yang C8, sayang sekali ini gambarnya ketutupan oleh clavicula. C8 bergabung dengan T1, membentuk trunkus inferior. Oke, dari rem anterior membentuk trunkus ada 3. Superior, media, dan inferior. Tidak cukup sampai situ, mereka akan memisahkan lagi diri. Ya, yang media baru berpisah 2. Terus yang superior juga akan memisah. Yang inferior misah juga. Nah, pemisahan-pemisahan ini akan membentuk anyaman berikutnya. Anyaman berikutnya agak kompleks, ada 6 anyaman ya. Ada 6 pertemuan. Biar gampang itu dibagi menjadi bagian depan sama bagian belakang. Divisi anterior sama divisi posterior. Divisi anterior ada 3 divisi ya. Yaitu anterior yang superior, media sama inferior. Di bagian belakang ini kalau secara dua divisi nggak terlalu kelihatan sih. Sebenarnya ini posisi yang ini ada lebih ke belakang dibanding dari yang divisi anterior. Nah, yang divisi posterior itu juga ada 3 divisi sama, superior, media sama inferior juga. Superior, media sama inferior. Jadi di sini ada divisi anterior sama posterior yang masing-masing ada 3 bagian. Oke, dia akan menyatu dan memisah lagi, membentuk suatu korda namanya. Nah, kordanya ini baru. Ini terakhir, anyaman terakhir dari kordanya, dari plexus brachialis ini. Korda ini terbagi menjadi 3. Ada yang di media, oke. Ada yang di posterior, yang ini yang posterior, ini yang lateral. Posterior, lateral, ini yang media, di tengah. Karena secara struktur anatomi sudah beda. Ini sudah ada mulai vertikal gerakannya, arahnya. Karena arahnya sudah vertikal, maka ini ada di bagian medial dari tubuh. Ini ada di lateral dari tubuh. Ini yang di posterior di belakang. Nah, dari sinilah keluar saraf-saraf akhir dari plexus brachialis. Itu ada saraf atau nervus ulnaris. Oke, dari sini bisa kamu lihat nih, dia sumbernya dari korda yang medial. Korda medial akan menjadi nervus ulnaris dan nervus medianus. Cuma untuk yang nervus medianus dia tidak hanya berasal dari korda yang medial, tapi juga berasal dari korda yang lateral, gabungan seperti ini. Nah, juga ada nervus radialis. Kenapa kamu perlu pemahaman ini? Karena kita nggak bisa tahu nih gangguan saraf, misalnya gangguan saraf medianus, nervus medianus ada, nanti kamu akan sering ketemu nih dokter-dokter umum nanti di klinik-klinik atau di rumah sakit, ada namanya di sini, nanti di blok patologi saraf juga akan jelaskan. Ada di sini namanya carpal tunnel syndrome, ya. Biasanya pada orang-orang yang sering bertumpu pada pergelangan tangannya. Itu saraf medianus, di sini ada saraf medianus, dia akan terjepit. Nah, kadang-kadang ada gejala penjepitan saraf medianus itu, tapi sebenarnya bukan berasal dari penjepitan di sini. Tetapi ada gangguan di sebelah sini misalnya. Ada penjepitan di sini, entah tumor, entah mungkin dia kalau di daerah aksila sini berarti kemungkinan tertekan oleh kalau yang suka pakai kruk itu ya, alat bantu jalan kalau orang yang fraktur kakinya. Ini ketekan. Bisa jadi gejalanya mirip sama carpal tunnel syndrome, tapi bisa kita bedakan berdasarkan anatomi. Oh, kalau memang penjepitannya di sini, dia kemungkinan akan juga mengenai sistem yang lain. Kita coba cek nervus radialisnya seperti apa, nervus ulnarisnya seperti apa, atau mungkin lebih ke atas lagi. Ternyata bukan cuma nervus medianus yang kena, nervus yang lain juga kena. Cuman mungkin tidak seberat yang nervus medianusnya. Seperti itu. Itu kamu bisa tahu berdasarkan pemeriksaan neurologis. Kamu bisa tahu, oh kemungkinan posisi tumornya ada di sini. Karena gejala, misalnya nih, contoh misal. Karena dari hasil pemeriksaan,
gejala yang terberat itu gangguannya ada di nervus radialis sama nervus medianus. Sedangkan nervus ulnaris tidak terlalu terganggu. Agak kerasa sih di sini, agak berkurang sih mungkin sensorisnya atau motoriknya mungkin agak berkurang. Tetapi tidak terlalu, karena memang penekanannya ada fokusnya di sebelah sini. Lain halnya lagi kalau kamu ketemu gangguannya di sebelah sini. Nah, maka yang akan terjadi mungkin gangguan terberat ada di nervus ulnarisnya dan nervus medianusnya, tetapi ada gejala juga tuh di nervus radialis, nggak terlalu berat sih memang. Kenapa? Karena di sini tumor misalnya di sebelah sini ya, ini akan mengganggu aliran listrik dari saraf tersebut yang ada di bawah ini, ulnar, median. Nah, kenapa kok radialis juga kena? Ini ada cabangnya, salah satu bagian dari medianus ada yang berasal dari sini. Walaupun sebagiannya lagi berasal dari yang trunkus superior. Gitu. Jadi walaupun di sini ketekan, tapi masih dapat inervasi dari arah sini. Seperti itu. Oke. Nah, ini ya agak mendalam saya jelaskan biar kamu tahu kepentingan dari kamu memahami struktur anatomi dari plexus brachialis ini. Karena ini agak kompleks. Kalau nggak dijelasin aspek klinisnya, biasanya agak kurang untuk pembagiannya ini. Oke, dan nanti laporannya seperti itu. Laporan di kamu sebagai dokter umum, misalnya di IGD atau di Poli, kamu bisa bilang, saya menduga ada gangguan, ada sesuatu yang mengganggu di titik trunkus superior misalnya, dari plexus brachialis pasien tersebut. Oke, seperti itu. Ini yang plexus brachialis. Kalau gambar skematiknya ada yang sebelah sini ya, di slide ini bisa lebih, karena ini strukturnya sudah dihilangkan semua, tinggal sarafnya doang. Serta cabang-cabang akhir dari plexus brachialis tersebut. Oke, yang kedua adalah plexus lumbus sakral. Ini lebih kompleks lagi dari plexus brachialis, karena memang gabungan dari bagian lumbal sama bagian sakrum. Bagian sakrum sendiri itu sudah serem, sekompleks ini dia. Karena dia menginervasi banyak organ penting di sini. Nah, kalau kita mau bagi, nah agak kompleks di sini ya. Pembahasannya juga tidak seskematik yang plexus brachialis. Kalau di sini nyamannya cukup di awal, namun agak kompleks di akhir, di awal, cuman lebih simpel di akhirnya. Karena dia cuman beranyam di sebelah sini aja. Dari lumbal 1 sampai sakrum sakral 5. Dari sini bisa kita lihat ya pembagiannya. Kalau yang mau ke inguinal cuman berasal dari lumbal 1. Lumbal 1 dia mengirimkan satu, ini tertutup ya. Oke, ini dia. Lumbal 1 ya, plexus lumbus sakral ini dari lumbal 1 dia punya 3 cabang. Cabang terakhir, cabang pertamanya dia mengirimkan bantuan, ya, inervasi juga ke lumbal untuk genitofemoralis, nervus genitofemoralis yang ini. Nyaman seperti ini ya. Ini yang sederhana, cuman satu doang bergabung satu. Yang lainnya biasanya lebih kompleks. Lihat ya. Yang lumbal 2, salah satu cabangnya akan bergabung dengan lumbal 3, bergabung lagi dengan lumbal 4 untuk membentuk yang obturator, nervus obturatorius. Ini yang kompleks, tapi cukup besar. Nanti pas kapan ya? Oh, sudah harusnya pas di blok muskuloskeletal. Belum ya, muskuloskeletal ya. Ini nanti akan kamu ketemukan di belakang nervus obturatorius. Itu. Terus nervus femoral juga sekompleks itu. Dari lumbal 2 akan bergabung dengan lumbal 3, gabungan lagi dengan lumbal 4 juga membentuk nervus femoralis. Dan nervus siatiknya untuk ke betis ya. Sekompleks itu. Siatik itu lebih kompleks lagi, juga sampai ke sakrum. Dan memang ukuran banyak anyaman-anyamannya, ukuran sarafnya akan semakin besar. Kalau di sini tidak ada pembagian root trunkus seperti itu, seperti yang di plexus brachialis. Langsung saraf ini berasal dari
bagian mana dari si lumbal maupun sakral itu. Oke, bisa kalian lihat di sini tidak ada pembagian trunkus, cuman dibagi menjadi divisi yang ke depan, ke anterior maupun ke divisi yang ke posterior untuk mempersarafi area-area tersebut di bagian anterior maupun di bagian posterior. Ini bagian skematiknya setelah struktur-strukturannya dihilangkan. Ini plexus lumbaris aja, ini plexus sacralis aja. Yang memang lebih kompleks adalah plexus sacralis. Dan ini kalau sudah digabung, plexus lumbo sakral. Oke, itu 50% hafalan, 50% lagi pemahamannya. Jadi memang butuh dihafalin dulu tuh sebelum kalian mempelajari ke fisiologinya. Untuk yang nervus spinalis itu. Nah, di dalam nervus spinalis ada namanya ganglia atau ganglion kalau satu ya. Kalau secara utuh semuanya ada namanya ganglion. Adalah pembesaran atau pembengkakan yang isinya simpul-simpul saraf. Pembengkakan atau simpul. Singularnya atau singlenya itulah ganglion. Ini merupakan massa kecil sekali. Jadi secara anatomi cuma benjolan gitu doang. Detailnya ada di histologisnya yang berisi dari neuron cell bodies. Lokasinya di luar dari otak maupun di luar dari saraf spinal atau spinal cord. Ganglia ini hubungannya erat dengan nervus spinalis sama nervus spinalis. Kenapa panah doang? Oh, ini dia nih. Ini ya ganglianya ya. Bersalut ganglia untuk yang sensoris. Ini arahnya masuk, aferen, yang motorik arahnya keluar. Nah, ini histologis yang di bawah ini. Kamu kalau nanti ketemu ganglion di kadaver, nggak bisa nih kamu buka. Mana dok, kok nggak ada gambaran kayak gininya? Ya nggak ada, cuma massa doang kalau secara anatomis. Cuma sebenarnya secara histologi ini adalah struktur yang kompleks. Karena serabut-serabut saraf, ini kayak apa ya gampangnya ya. Nah, serabutnya kabel. Ya, ini saling beranyaman. Dan anyaman itu bukan sekedar anyaman ya, bukan sekedar nyambung doang, tapi memang sebagai bentuk komunikasi. Dan ini adalah neuron bodies di sebelah sini. Ini neuron bodiesnya. Kalau gambaran struktur anatomi skematiknya seperti ini. Oke, itu ada ganglion. Nah, terus masuk ke yang diminta, autonomic nervous system. Autonomic nervous system beda sama yang somatik ya. Dari namanya udah kelihatan. Yang satu bersifat somatik bisa disadari. Kalau yang otonom, kamu nggak bisa kamu tidak menyadarinya, dia bekerja secara otomatis. Tidak bisa, sebagian besar tidak bisa kamu kontrol, tapi ada yang bisa. Misalnya kayak kedipan mata, terus tapi mayoritas nggak bisa deh, nggak bisa kamu manipulasi ya. Menginervasi organ dalam atau organ visceral kita bilangnya ya di kedokteran, organ visceral seringnya seperti itu, serta area di sekeliling organ visceral tersebut. Dibagi juga menjadi dua sama seperti tadi ya, yaitu yang sensoris dan motoris dari belakang dan ini dari depan. Nah, untuk yang autonom, untuk yang eferen ini terbagi lagi menjadi dua sifat, yaitu simpatis sama parasimpatis. Ini mungkin sudah dari SMA atau SMP kalian sudah mendengar ya. Simpatis sama parasimpatis. Kalau secara anatomis, ingat ya ini fungsi. Tapi secara anatomis tidak bisa kalian bedakan. Oh, ini saraf otonom yang sensorik nih, yang simpatis. Nggak bisa, secara anatomis nggak bisa kelihatan. Ini ngomongin fisiologi. Oke, neuron serabut sensoris akan berkumpul di belakang, disebut dorsal ganglia. Sedangkan yang eferen itu autonomic ganglia. Autonomic ganglia itu sesuai sama sifatnya. Kalau yang simpatis dekat sama sini, kalau yang parasimpatis dekat ke target organ. Nanti kayaknya ada gambar slide-nya deh. Ya. Ini fungsi utama autonomic nervous system untuk memregulasi fungsi dari organ dalam. Organ visceral, misalnya organ dalam itu pencernaan. Meregulasi itu kerjanya diaktifkan atau dipasifkan, dipercepat atau diperlambat, atau mungkin jantung misalnya.
dia denyutanya dipercepat atau diperlambat. Itu yang meregulasi adalah sistem saraf otonom. Serta menstabilkan kondisi di sekitarnya. Nah, fungsi regulasi ini dengan adanya interaksi simpatis sama parasimpatis. Secara umum, sifat simpatis itu adalah sifat yang tujuan untuk meningkatkan aktivitas. Meningkatkan aktivitas, juga meningkatkan stres, atau sebaliknya ya, gara-gara stres, aktivitas simpatis yang lainnya ikut meningkat. Karena kan stres itu biasanya secara psikis ya. Atau dalam kondisi emergensi. Misalnya pas kalian lagi dikejar anjing, wah ini yang bekerja adalah aktivitas simpatis tuh. Seperti itu. Kalau yang lawannya adalah parasimpatis. Dan memang secara umum kerja dari simpatis selalu berlawanan dengan parasimpatis. Bukan berarti yang satu ada terus yang lain enggak ada ya, tapi lebih ke arah dominasi. Oh, pada saat kondisi kalian dikejar anjing, maka aktivitas otonomnya didominasi oleh aktivitas simpatis. Seperti itu. Lagi asik jalan, tiba-tiba anjing liar ya ngejar kalian, itu langsung yang aktivitas otonomnya didominasi adalah aktivitas simpatis. Tetapi ketika kalian rileks, lagi santai, atau bahkan saking rileksnya tidur misalnya ya, itu yang paling dominan adalah parasimpatis. Dengan dominasi dari parasimpatis, maka aktivitas simpatis cenderung tidak kelihatan. Sebaliknya juga seperti itu. Semakin dominan si simpatis, maka kerja dari parasimpatis itu seakan-akan nggak kelihatan. Ketutupan banget. Oke, seperti yang saya bilang, ini adalah fisiologi sebenarnya ya. Jadi agak kurang tepat kalau dijelaskan di kuliah anatomi. Ini bisa dibaca aja. Jadi serabut saraf sensoris dari autonomic nervous system ini merupakan dia nggak sendiri langsung, tapi selalu berasosiasi dengan saraf yang lain, saraf sensoris yang lain, ya lewat interseptor, yaitu reseptor sensori di vaskuler, di organ visceral, sama di otot. Karena misalnya kamu mau dikejar anjing tadi ya, kita ambil yang ini. Salah satu responnya adalah denyut jantung meningkat, nafasnya cepat, terus akan memerintahkan otot untuk berkontraksi lebih cepat. Nah, ini akan sulit kalau cuma bekerja di ototnya doang. Tentu dia akan berasosiasi dengan saraf lain yang ke arah vaskular, akan lebih dilebarkan vaskularnya. Terus ototnya juga seperti itu, akhirnya akan lebih ditingkatkan dengan interseptor tadi. Serta interseptor juga berfungsi untuk memonitor kondisi yang ada di lingkungannya. Oh, butuh oksigen nih, karena kan metabolisme pasti meningkat. Maka persarafan yang ke arah yang mensupport suplai oksigen itu akan meningkat juga. Pernafasan juga akan lebih tinggi, terus hidungnya kembang kempis, ya seperti itu. Jadi nggak bisa cuma satu doang. Wah, dikejar anjing, pokoknya lari. Nggak bisa pokoknya. Dia butuh koordinasi dengan sistem-sistem yang lain. Interseptor bisa dari vaskular, bisa juga mekanoreseptor yang ada di otot dan tulang atas serta di pembuluh darah. Nah, semua sistem sensoris dari autonomous ini sifatnya unconscious. Biasanya pada orang-orang juga biasanya seperti itu ya, bisa menjadi kalian kontrol, tapi bukan serta merta menyebut berubah sifat menjadi saraf conscious, enggak, tetap sifatnya unconscious, cuman bisa diatur dengan pelatihan. Untuk yang tadi kan sensornya ya, untuk yang motornya ya, ada yang simpatis sama parasimpatis. Motornya itu meregulasi aktivitas visceral dengan cara mengaktifkan maupun menonaktifkan yang dituju, apakah muscle, cardiac muscle atau kelenjar. Ada dua, simpatis sama parasimpatis, simpatis motoneuron, parasimpatis motoneuron. Tapi ini biasanya saling bekerjasama nih, saling bekerjasama seperti yang tadi saya bilang, apakah simpatis lebih dominan atau parasimpatis lebih dominan. Oke. Dan biasanya bekerjanya saling berlawanan.
yang satu mengaktifkan misalnya dari jantung ya. Kalau ketika aktivitas simpatis jantung meningkat, maka kerja jantung lebih cepat, sedangkan kalau parasimpatisnya dia akan memperlambat denyut jantung. Ini tidak bisa diubah secara konsius, tapi dengan prinsip ini terciptalah tuh alat untuk mendeteksi kebohongan, lie detector. Jadi orang ketika dia berbohong, ketika dia dalam kondisi panik, ketika dalam kondisi yang stres seperti itu, maka saraf otonom yang sensoriknya akan teraktivasi, sehingga aktivitas simpatis inilah yang dimanfaatkan oleh lie detector ini. Denyut jantungnya disensor, dideteksi, pernafasan juga dideteksi, seperti itu. Cuma pada beberapa orang yang yoga ataupun agen-agen intel ya, itu sudah dilatih gimana caranya bisa berbohong tapi aktivitas simpatisnya tidak terlalu meningkat. Ada sih peningkatan sedikit, tapi tidak signifikan secara alat ini. Jadi dianggap, oh ini jujur nih. Itu bisa dilatih seperti itu. Oke? Cuman memang nggak bisa cepat pelatihannya seperti itu. Ya. Nah, secara umum, secara awam, inilah yang dimanfaatkan. Peningkatan aktivitas simpatis itu yang dimanfaatkan oleh kepolisian, pengadilan, untuk menilai seseorang itu jujur apa tidak. Kebanyakan jalur motor neuron dari autonomous system itu ada 2 yang berdasarkan ganglionnya ya. Dibagi menjadi preganglionik sama postganglionik. Jadi ini kalau ada saraf pusat menuju ke efektor, ketika sinyalnya itu adalah sinyal otonom, maka sebelum ke efektor dia berdasarkan adanya ganglion ini terbagi menjadi preganglionik sama postganglionik. Nah, pembagian inilah yang nanti paling kentara membedakan antara simpatis dan parasimpatis. Panjang pendeknya preganglionik sama postganglionik. Ya. Karena posisi ganglionnya berbeda antara yang ganglion simpatis sama ganglion parasimpatis untuk motornya ya. Beda sama SNS ya, yang sifatnya somatic nervous system. Sifatnya single myelinated ya. Cuma satu saraf, satu serabut yang bermielin. Nah, di luar ini simpatis ada lagi satu yang spesial, tapi cuma satu ini aja. Di bagian lain tubuh tuh nggak ada, yaitu yang ada di kelenjar adrenal, medula adrenal. Jadi ini kenapa spesial? Karena serabut otonomnya ini dia cuma ngirimin sinyal ke sel kromafin. Jadi di dalam medula adrenal itu ada namanya sel kromafin. Nah, setelah itu sel kromafin inilah yang meneruskan aktivitas tersebut, yaitu berupa pengeluaran epinefrin dan norepinefrin. Nah, ini merupakan neurotransmitter. Sama ya, masih ada hubungan sama neuron juga. Tapi sudah bukan aktivitas kelistrikan lagi sebenarnya. Kalau sudah berupa sekresi epinefrin sama norepinefrin. Jadi, serabut preganglionnya tidak menuju ke ganglion, tetapi menuju ke sel kromafin. Jadi untuk yang di medula adrenal ini tidak punya ganglion, punyanya sel kromafin. Nah, gambarnya lebih jelas ya. Ini somatic nervous system yang ke otot, motoriknya seperti ini, ketutupannya. Ya, motoriknya seperti ini. Cuma serabut single aja yang bermielin. Tidak ada ganglion, ujungnya ke ujung sarafnya, motor end-plate ya, ini mengeluarkan asetilkolin sehingga mengakibatkan kontraksi dari otot. Ini yang somatik. Nah, dan ini disadari. Yang tidak disadari adalah yang 3 belakang ini karena sifatnya otonom, autonomic nervous system. Bedanya di mana? Ini sama ya, sama-sama lewat dorsal, sama-sama dorsal. Nah, kalau yang dia sifatnya simpatik, dia ganglionnya lebih dekat ke pusat, sehingga serabut saraf preganglionik neuron simpatetik itu yang bermielin dia lebih pendek. Preganglionnya pendek, langsung ke ganglion. Dari ganglion ini akan diteruskan ke postganglionik sampai ke organ target, jantung, VU, pankreas, seperti itu.
Sebaliknya, kalau yang parasimpatis, dia ganglionnya lebih dekat ke organ. Sehingga saraf postganglioniknya lebih pendek dibanding yang preganglioniknya. Preganglioniknya selalu ya bermengalin seperti ini. Jadi panjang dulu, dia ke arah ganglionnya, baru ganglionnya ini akan meneruskan ke serabut saraf postganglionik, endingnya ke organ. Ini beda dari simpatis parasimpatis berdasarkan panjang pendeknya serta letak ganglionnya. Perbedaan yang kedua adalah neurotransmitter yang dikeluarkan. Pada saraf simpatis, di ujung saraf postganglioniknya keluarnya adalah norepinefrin. Sedangkan yang di parasimpatis keluarnya adalah asetilkolin. Seperti ini. Nah, tapi kalau di ganglion ini sama-sama ya asetilkolin. Bedanya di ujungnya doang. Di ujung dari postganglioniknya. Norepinefrin untuk yang simpatis, asetilkolin untuk yang parasimpatis. Nah, ini satu yang spesial tadi, yaitu di kelenjar adrenal. Dia nggak punya ganglion di sini. Jadi dia kalau secara strukturnya tuh mirip ke yang simpatis. Karena memang secara sifat juga arahnya ke simpatis. Adrenalin. Adrenalinnya meningkat, maka aktivitas simpatisnya juga lebih tinggi. Seperti itu ya. Jadi dia cuma punya saraf yang pertama doang. Kalau diumpamakan yang kesini, maka ini adalah yang preganglionik ya. Cuma nggak tepat juga dibilang preganglionik karena nggak punya ganglion di sini. Oke, tapi cara struktur, histologis dan sifatnya mirip banget nih sama yang preganglionik. Nah, dari sini ujungnya bukan ke arah ganglion, tapi langsung ke kelenjar adrenal. Keluarnya juga sama, asetilkolin. Asetilkolin ini akan nempel di kromafin sel kromafin. Nah, sel kromafin yang ditempel oleh asetilkolin, dia akan teraktivasi sel kromafinnya. Sel kromafin ini akan mengeluarkan epinefrin dan norepinefrin. Nah, norepinefrin inilah yang akan bekerja ke seluruh tubuh secara luas. Karena bekerja secara luas, di sini cuma contoh doang ya, ke blood vessel. Ya, ke blood vessel, maka ketika pembuluh darah, kalau merahnya arteri, kena norepinefrin atau epinefrin, maka dia akan mengalami vasokonstriksi. Efeknya apa? Tekanan darahnya akan meningkat. Tekanan darah akan meningkat, aliran darah ke otak akan lebih tinggi, sehingga lebih aware tuh orangnya, melek. Bisa juga nih efeknya muncul karena minum kopi atau stres juga bisa seperti itu. Nggak ada kan orang stres yang ngantuk gitu, nggak ada. Orang stres pasti melek. Jadi kalau mau melek terus, stres terus, enggak gitu. Jadi kalau mau nggak gampang stres, ya jangan kebanyakan ininya. Melek 3 hari berturut-turut itu malah akan jadi masalah nanti. Oke, ini gambaran skematik yang saya rasa cukup membantu kalian untuk membedakan dengan antara somatik dengan autonom dan struktur-struktur yang ada di otonom. Ini salah satu contoh aja kerja dari saraf otonom. Di sini contohnya di VU ya, vesikoronaria. Ketika dia ada sinyal motorik ke arah sini, ke arah VU, kalau dia sifatnya simpatis, maka apa yang terjadi di sebelah sini? Kalau yang parasimpatis, apa yang terjadi di sebelah sini? Oke. Oh ini dia. Ini ganglionnya ada di sebelah sini. Kalau yang parasimpatis ya. Kalau di sini gambarnya parasimpatis. Oke. Kalau seperti yang di sini ya. Nih, parasimpatis kan lebih dekat ke organ. Beda dengan yang simpatis. Simpatis jauh dari organ. Salah satu contohnya yang parasimpatis adalah ini. Ketika parasimpatisnya jalan ke sini, dia baru akan sampai ke ganglion yang ada di dekat organ. Itu ada di VU ini. Baru nanti akan keluar menjadi postganglionik. Keluarnya apa? Sama, asetilkolin di sini, asetilkolin di sini. Karena ini bukan simpatis. Begitu. Ketika ada parasimpatisnya sinyalnya datang, maka akan terjadi pengosongan vesika urinaria. Ototnya di sini relaksasi, VU-nya akan kontraksi, keluarlah pipisnya. Ya. Begitu.
nggak ada gambaran untuk yang simpatisnya. Kalau simpatisnya kebalikan. Nah ini detailnya, nggak detail sih, lebih skematik ya. Kalau dia setingkat ini arahnya ke paru-paru, efeknya apa, simpatis parasimpatis ada di sini. Silakan dipelajari lebih lanjut. Ini hafalannya. Ini yang simpatis, ini yang parasimpatis. Pekerjaannya seperti apa? Memperlambat denyut jantung. Kalau yang parasimpatis, kalau yang simpatisnya mempercepat denyut jantung. Menstimulasi adrenal, ini yang menstimulasi gallbladder. Beda ya, nggak selalu parasimpatis itu tidak selalu parasimpatis sifatnya merelaksasi, tapi bisa juga menstimulasi. Oke, ini gambaran skematik yang lain dari otonom simpatis dan parasimpatis. Oke, ini terakhir tambahan sedikit yang tadi saya bilang, karena beberapa pakar dan buku ada yang menuliskan adanya plexus entericus. Ini teori aja, bahwa plexus secara anatomi juga nggak bisa dilihat sih. Yaitu dikatakan bahwa plexus entericus merupakan extensive network dari saraf yang ada di tubuh manusia, yang letaknya ada di gastrointestinal tract, organ pencernaan di dalam perut. Ya, kenapa ada yang bilang kayak gitu? Karena dikatakan dukungan. Iya. Jadi di plexus entericus itu ada sekitar 100 juta neuron yang ada di jadi banyak sendiri nih neuron yang bekerja di sistem pencernaan. Nah, kebanyakan neuron-neuron tersebut pada sistem enterik ini itu bekerjanya secara independen di luar dari autonomic nervous system dan central nervous system. Walaupun dalam bekerjanya tetap ada interconnection, tapi tidak selalu berkoneksi dengan saraf pusat maupun saraf otonom. Seperti itu. Skematiknya seperti ini. Jadi kalau di sini nervus saraf pusat ya, dia bekerja ke saraf enteriknya itu tidak langsung, dia lewat otonom ke sini. Nah, dari sini juga bisa bekerja sendiri sebenarnya tanpa ada perintah dari sini. Jadi ini cuman tabel keluarnya di sini ya, harusnya di sebelumnya. Perbedaan antara somatik sama autonomic nervous system secara teori. Sudah, mungkin itu aja untuk saraf tepi. Untuk aplikasinya kayak misalnya tadi gambar yang ini ya, ini bisa kamu pakai, bentar, aplikasi yang kemarin saya bilang ya, bisa cari visible body seperti ini. Ini plexus brachialis, bentar. Ini visible body yang berapa ya, itu saya lupa sendiri. Ini pokoknya tampilannya seperti ini. Oh, ini versi 5. Kalau nggak salah ada versi 7 deh. Kalian pilih dulu sistem saraf. Ya, terus lihat saraf yang mana yang mau diperiksa. Ini nanti bisa dipakai juga pas belajar anatomi yang lain. Anatomi otot jantung, ya, atau enggak pernafasan. Jadi saya ambil gambarnya dari sini, dari brachialis. Ini bisa kalian cek lebih detail untuk tampilan. Nah, cuma saya bilang nih, karena ini struktur anatomi general, maksudnya semuanya ditampilkan, maka untuk tahu detailnya ya harus dihilangkan satu-satu, ini susah. Tuh, yang bisa sampai kelihatan ke belakang. Contoh lainnya. Kita hilangkan ototnya. Kita mau lihat plexus brachialis yang berasal dari cervical 5 sampai thoracal 1. 5, 6, 7, terus 1. Sorry, ke zoom. Banyak sekali lapisannya. Ya, ini kalian membuka semua, jadi bisa kelihatan nanti
tempat keluarnya lebih jelas. Ya, teman kelihatan. Oh, belum. Ya, sumbernya dari bagian, ingat ya, ramusnya ramus dorsal atau ramus sentral, bukan yang dorsal. Oh, tetap masih belum kelihatan banget. Ya, memang untuk saraf nggak terlalu bisa ini mengandalkan. Dan ini cari gambar untuk yang membawa sakral. Ini lebih jelas deh. Oh iya benar. Ya lebih enak kalau layarnya touchscreen ya, jadi bisa lebih jelas, lebih cepat operasionalnya. Oke, jadi seperti ini gambarannya. Kalau kamu mau lihat posisi anatomis, ini yang plexus lumbalis doang. Kita hilangkan, jadi lebih kelihatan, bisa dilihat ya. Ini foramen intervertebralisnya, antara vertebra yang atas sama bawahnya keluar satu. Terus dia akan membuat nyaman dengan bagian yang lainnya, turun ke bawah. Ya, ini dari yang L1, L2, L3, L4, L5. Seperti itu. Anyaman-anyamannya akan berakhir ke bawah. Oke, nah ini bisa ngeliat gambar ini misalnya, foramen intervertebralisnya. Itu, dan dia ada yang ke depan, dan ada yang ke belakang. Ke belakang nggak kasih lihat kayaknya. Iya, nggak kelihatan. Oke, itu mungkin saya nggak tahu nanti dikasih apa enggak ya. Atau sudah punya aplikasi anatominya? Sudah ada yang punya? Nggak ada kayaknya ya. Coba nanti tanya dokter. Hah, sudah? Ada yang sudah dikasih dokter untuk praktikum tadi dokter. Oh, udah. Oke. Nanti di share ya ke teman-temannya ya. Karena itu aplikasinya akan kepake di praktikum anatomi berikutnya. Bisa dipakai lagi di banyak materi. Oke. Saya rasa cukup. Ada mau ditanyakan? Untuk materi saraf periferinya? Sepertinya belum ada dokter. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa di WA ya, lewat koordinator juga bisa, atau pas praktikum juga bisa. Saatnya akan saya kirim ke koordinator nanti. Kalau memang mau ditanyakan, bisa kita akhiri lebih cepat. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Alif ya. Jadi dokter.